Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrunillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis Salimah daerah Sleman yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Syawal. Tidak ada doa terbaik di antara kita kecuali doa taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal ibadah, amal baik, amal salih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diampuni semua salah dan dosa kita, dan Allah izinkan setelah itu kita menjalani hidup ini sepenuhnya dalam kebaikan, dalam kemuliaan, sampai akhir hayat kita nanti insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memang masih berada di bulan Syawal, dan kalau kita perhatikan, Syawal itu memang seperti bulan kenaikan kelas. Jadi sebenarnya agenda kajian kita Ramadan, tadi Ibu Iftah sudah menyampaikan, ini kajian pertama, sekaligus ini kajian bagi rapot, Bu. Jadi kita ingin sama-sama melihat rapot Ramadan kita kemarin, merah atau biru. Kalau biru berarti lulus, kalau merah berarti belum lulus. Syawal adalah bulan kenaikan kelas. Kenapa disebut bulan kenaikan kelas? Ini sebenarnya gambaran tentang hidup. Jadi dalam banyak hal hidup itu sekolah. Hidup itu sekolah. Kenapa kita katakan hidup itu sekolah? Karena penuh tugas dan ujian. Hidup ini kan penuh tugas. Ibu-ibu sehari-hari pasti ada tugas-tugas, ada ujian. Betul nggak Ibu? Hidup ini banyak ujiannya. Nah, kalaulah hidup adalah sekolah, di mana di dalamnya ada banyak tugas, ada banyak ujian, berarti sebenarnya apa yang harus kita selesaikan? Yang harus kita selesaikan bagaimana tugas dan ujian itu selesai sebelum waktunya berakhir. Jadi kalau guru ngasih tugas dikumpulkan pekan depan, bagaimana pekan depan, sebelum pekan depan tugas itu sudah selesai. Kan logikanya seperti itu. Kalaulah ujian, ujiannya waktunya 60 menit, soalnya ada 100. Bagaimana 100 soal itu harus selesai sebelum 60 menit. Kan logika sekolah seperti itu. Nah, logika sekolah seperti ini sebenarnya itu menjadi logika hidup. Karena itu kenapa memang hidup ini harus selesai sebelum waktunya berakhir. Hidup ini memang mengenal dua, hidup selesai dan hidup berakhir. Soal hidup berakhir itu urusan siapa, Ibu? Itu urusan Allah, bukan urusan kita.
Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan kapan hidup kita berakhir. Dan untungnya, Allah memutuskan hidup kita kapan berakhir itu oleh Allah dirahasiakan. Itu untungnya. Untungnya atau sayangnya, Bu? Ada yang bilang sayangnya, ya. Oh, padahal kalau seandainya kapan hidup ibu berakhir itu sudah diketahui oleh ibu, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Oh, kacau, Bu. Iya, itu kacau. Ada orang yang sudah tahu ya kalau hidupnya berakhir di umur 72 tahun. Iya, nanti akan berakhir di tahun 2040. Sekarang baru 2023. Masih lama nggak? Masih lama. Ini orang yang dilakukan ngapain, Bu? Dia merasa hidup saya masih lama kok. Dia merasa ya udah saya mau bebas sebebas-bebasnya. Terserah saya. Nanti aja kalau pas di tahun 2039 saya mau tobat. Saya mau berubah jadi orang baik. Mungkin nggak semua orang akhirnya punya pikiran seperti itu kalau hidup berakhirnya sudah diketahui. Maka kapan hidup kita berakhir dirahasiakan itu memang keuntungan bagi kita. Nah, salah satu keuntungannya apa? Salah satu keuntungannya adalah kita jadi bersegera untuk menyelesaikan. Ya, dan itu kan pengalaman ibu-ibu dulu waktu masih sekolah. Betul, Bu? Dikasih tugas sama guru, kumpulkan pekan depan. Pekan depan itu berarti berapa hari? 7 hari. Masih 7 hari. Nanti aja besok. Besok tinggal 6 hari. Masih 6 hari. Masih 5 hari. Akhirnya tinggal 1 hari. Begitu tinggal 1 hari, itu dirubah. 1 hari kan 24 jam. Masih 24 jam. Masih lama, ya. Bergerak 1 jam masih 23 jam. Akhirnya begitu tinggal 1 jam baru nyadar, baru dikerjakan. Selesai nggak? Nah itu kekurangan kalau kapan tugas ini harus dikumpulkan itu sudah diketahui. Coba kalau dosen ngasih tugas, selesaikan tugas ini kapan mengumpulkannya, terserah saya. Kalau besok saya bilang kumpulkan, ya berarti harus kumpul. Itu mahasiswa akan menyelesaikannya, menunda atau segera. Begitulah maksud kenapa Allah merahasiakan kapan hidup kita berakhir, agar kita bisa melakukan tugas kita, yaitu sesegera mungkin menyelesaikan hidup. Dan ini ada urgensinya dengan bulan sebelum Syawal, yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu, Ibu, kalau boleh kita sebut menjadi semacam kelas akselerasi. Apa yang dimaksud akselerasi, Bu? Kelas percepatan. Itu di Ramadan, Bu, percepatannya luar biasa. Salah satu wujud akselerasinya Ramadan adalah apa yang harus kita selesaikan dalam 1000 bulan bisa kita selesaikan hanya dalam 1 malam. Betul, Ibu? Dan itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Bayangkan 1000 bulan bisa diselesaikan hanya dalam 1 malam. Itu kan akselerasi yang luar biasa. Jadi kalau di sekolah pada umumnya kan ada kelas akselerasi SMP harusnya 3 tahun. Karena ikut kelas akselerasi bisa ditempuh hanya dalam 2 tahun. Itu namanya kelas akselerasi. Kalau 3 tahun diselesaikan dalam 2 tahun, itu akselerasinya tinggi nggak, Bu? Ya nggak terlalu. Tapi kalau 1000 bulan, yang harusnya selesai 1000 bulan, ternyata bisa diselesaikan 1 malam, itu kan luar biasa.
Dan itu Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu betul-betul kelas akselerasi yang dihadirkan untuk mempercepat kita menjadi pribadi yang muttaqi. Mempercepat kita menjadi pribadi yang muttaqi. Kenapa? Mempercepat. Ya karena memang dengan Ramadan itu apa yang kemudian untuk bisa menjadi pribadi yang muttaqi mungkin butuh 5 tahun, 10 tahun. Itu kita sangat mungkin hanya dalam 1 bulan menjadi pribadi yang muttaqi. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ya, di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa Ibu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, bertakwa itu sebutannya muttaqi. Muttaqi itu artinya orang yang bertakwa. Terus siapa yang disebut sebagai muttaqi itu? Orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang bertakwa. Berarti kalau begitu, pribadi muttaqi adalah pribadi yang otomatis menjadi pribadi yang mulia. Ya, karena itu kalau mau dibuat definisinya, siapa pribadi muttaqi itu adalah pribadi yang dalam hidupnya tidak merasa cukup kalau hanya sekedar melakukan yang benar atau melakukan yang baik, tapi berusaha untuk melakukan yang mulia. Itu pribadi muttaqi, Bu. Itu pribadi muttaqi sebagai wujud akselerasi, percepatan selama kita menempuh program Ramadan kemarin. Ya, di bulan Syawal ini betul-betul ya, kita menjadi orang yang meningkat. Nah, peningkatannya apa? Tidak merasa cukup kalau hanya sekedar melakukan yang benar. Belum merasa cukup kalau hanya sekedar melakukan yang baik. Tapi kemudian betul-betul berusaha untuk melakukan yang mulia. Ya, karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, benar, baik, dan mulia itu memang pilihan hidup. Ya, memang pilihan hidup, Bu. Jadi kalau seandainya ada orang yang memilih benar, ya itu pilihan dia. Kalau pengen memilih baik, ya pilihan dia. Mulia juga pilihan dia. Ya, itu pilihan aja. Ada orang yang punya prinsip, yang penting sholat saya sudah benar kok. Iya, soal baik atau tidak itu soal nanti. Nah, berarti dia hanya memilih yang benar. Yang penting berpakaian saya sudah benar. Ya, yang penting puasa saya sudah benar. Itu berarti dia hanya memilih yang benar. Iya. Tetapi ada juga orang yang berusaha enggak cukup sholat itu benar. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang sholatnya baik, puasanya baik. Tapi ada juga yang kemudian saya belum merasa cukup. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang sholatnya mulia, puasanya mulia, pakaian saya juga mulia di sisi Allah. Jadi itu pilihan hidup. Ya, itu pilihan hidup. Ya. Tetapi, nah ini yang lebih penting lagi, tidak sebatas pilihan hidup, Ibu, tapi juga menunjukkan kelas diri seseorang di sekolah kehidupan. Ya. Jadi menunjukkan kelas dirinya. Jadi memang di satu sisi itu pilihan, tapi di sisi yang lain itu menunjukkan kelas diri. Ya kayak ibu-ibu di rumah, ya, sebagai istri. Bisa jadi ada ya, istri yang punya prinsip, yang penting saya sudah jadi istri yang benar kok.
Tapi sebagian lagi enggak, saya harus jadi istri yang baik. Tapi bisa jadi ada yang kemudian berusaha untuk bisa menjadi istri yang mulia. Itu menunjukkan tingkatan, bukan Ibu? Dan mana yang tingkatannya lebih tinggi? Yang benar, yang baik, atau yang mulia? Yang mulia. Iya. Jadi kalau diibaratkan Ibu, kalau seandainya ada orang dalam hidup ini, iya, yang penting saya melakukan yang benar, itu kelasnya kelas dasar. Iya, kelasnya kelas dasar. Ibarat sekolah, ya berarti sekolahnya SD. Iya, karena memang benar itu kan memang menjadi dasar. Kalau orang sudah berlaku salah, ya udah. Iya, ibarat sekolah ya dia belum masuk SD. Mungkin masih PAUD. Atau PAUD juga sudah atau belum. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia naikkan, saya nggak cukup nih sholat saya benar, ya gimana sholat saya baik? Nah itu berarti kelasnya naik, kelas sekolah menengah. Nah, bisa jadi menengah pertama, bisa jadi menengah atas. Tapi kalau kemudian berusaha bagaimana yang saya lakukan ini mulia, nah itu berarti sekolahnya sudah sekolah tinggi. Iya, sekolahnya sudah sekolah tinggi. Ya, yang kalau lulus ada gelarnya. Kalau sekolah tingginya S1, S2, apalagi S3. Iya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Logika sederhananya, kalau ada orang yang sekolahnya cuma lulus SD, Bu, itu kira-kira kehidupan setelah lulus SD, iya, susah atau mudah? Ringan atau berat? Berat. Cari kerjaan berat. Iya. Kalaupun dapat kerjaan, kira-kira kerjaannya kerjaan yang mudah atau sulit? Sulit, dengan gaji yang kecil. Kenapa? Cuma lulusan SD. Ini bukan berarti merendahkan, ya, bukan berarti merendahkan lulusan SD, tapi kita melihat ibrah pelajarannya. Kalau lulusan SMP juga masih berat, lulusan SMA berat. Saya bayangkan kalau sudah lulusan ya, yang ada gelarnya, itu kira-kira cari kerjaannya mudah nggak? Mudah. Gajinya? Ya. Maka sama Ibu, iya sama. Hidup ini kan suatu saat pasti akan berakhir. Nah, waktu kita berakhir, itu kita berakhir di wisuda sebagai orang apa? Di wisuda sebagai orang benar, atau di wisuda sebagai orang baik, atau di wisuda sebagai orang mulia? Iya, kira-kira kalau di wisuda sebagai orang benar, iya, di akhiratnya masuk surga nggak, Bu? Insya Allah masuk surga. Tapi kira-kira surganya surga mana? Surga bawah. Dan itu pun, iya, untuk bisa masuk surga itu perjalanannya sangat berat. Di padang mahsyarnya terasa beratnya. Pada saat hisab juga berat. Melewati syiratnya, wah itu pakai kepleset-pleset, Bu. Iya, kalau kita di wisuda malaikat Israel hanya sebagai orang yang benar. Karena sebenarnya malaikat Israel datang itu untuk mewisuda kita. Tapi kalau Ibu di wisuda sebagai orang mulia, wah subhanallah. Iya. Itu di padang mahsyarnya ada payung yang melindungi. Ya, hisabnya juga insya Allah ringan dan cepat. Nanti pada saat melewati syirat juga insya Allah bisa jadi Ibu berlari. Iya, atau bisa jadi naik apa begitu. Kata Nabi kalau ada orang yang melewati syirat, iya, dengan naik kuda, itu 1 hari nyampe. 1 hari nyampe. Itu kalau naik kuda. Dan itu insya Allah ya akan Allah berikan kepada siapa yang pada saat dijemput oleh malaikat Israel dalam keadaan sudah jadi orang yang mulia. Kira-kira Ibu, kan kita baru saja menyelesaikan program Ramadan. Ibu masuk yang mana nih?
masuk kelas dasar ya benar, atau jadi orang baik, atau jadi orang mulia. Karena tiga-tiganya itu pilihan, tapi sekali lagi pilihan itu akan menunjukkan kelas diri seseorang. Ya, sebagai contoh ya, karena tadi saya sampaikan kita bagi rapot, kita ingin lihat rapot ibu dalam 3 hal saja. Ya, tapi 3 hal ini mewakili yang lain, Bu. Apa 3 hal itu? Yang pertama, soal infak. Ya, kapan ibu akan berinfak? Saat berlebih, saat lapang, atau saat sempit? Ada nggak ibu orang yang infaknya itu nunggu kalau berlebih? Ada. Salah nggak, Bu? Loh, kalau salah, salahnya di mana? Kan infak, Bu. Kalau dilihat dari infaknya, nggak salah dia. Iya. Berarti orang kalau berlebih kemudian baru infak, iya. Nah itu berarti kelasnya kelas dasar, kelas SD. Tapi ada orang yang tidak harus nunggu berlebih. Pada saat lapang sudah muncul keinginan untuk infak. Nah berarti infaknya nunggu lapang. Iya. Kira-kira orang baik nggak, Bu? Orang baik. Tapi bisa nggak disebut orang mulia? Belum. Terus yang mulia siapa? Orang yang berinfak walau masih dalam keadaan sempit. Kira-kira ibu kalau infak pilih A, B, atau C? Minimal B gitu. Kalau masih sempit kok rasanya mikir, aduh ya Allah, ini SPP belum lunas ya, cicilan juga belum lunas, nanti sajalah infaknya kalau sudah lapang. Nah kalau ada orang yang punya pikiran infaknya nanti saja kalau sudah lapang, berarti dia kelasnya kelas ya kalau nggak SMP ya SMA, tapi belum bisa disebut sebagai kelas sekolah tinggi. Iya. Ini kita nggak usah membukakan, ibu sendiri yang menilai. Kira-kira saya infaknya masuk yang mana ini? Ya, dari sini kan kita bisa melihat apakah kita termasuk orang yang mencukupkan diri sebagai orang benar atau orang baik, atau betul-betul ingin menjadi orang yang mulia. Yang kedua, ibu, apa yang kita lakukan saat dihina orang? Kalau kita nggak marah, menahan marah, salah nggak, Bu? Salah nggak, Bu? Nggak. Iya, nggak salah. Berarti benar, ya? Tapi sudah baik belum? Belum. Karena ada pilihan kedua, memaafkan. Memaafkan baik nggak, Bu? Baik. Sudah mulia? Belum. Karena ada pilihan ketiga, membalas keburukannya dengan kebaikan. Ya. Ibu, kira-kira kalau ibu dihina orang begini, pilih A, B, atau C? Nah, kalau ini sudah mulai semakin jelas nih angkanya ini. Aduh ya Allah, menahan marah aja udah setengah mati, apalagi memaafkan, mati beneran. Apalagi membalas keburukan dengan kebaikan, kok nggak ada dalam pikiran. Nah kalau belum ada dalam pikiran, berarti dia kelasnya belum kelas sekolah tinggi. Ya, belum jadi orang yang mulia. Aduh gimana kalau menahan marah juga enggak ya? Itu berarti SD aja belum lulus. Ya, masih menjalani PAUD. Ya. Ini yang kedua. Bagaimana dengan yang ketiga? Apa yang kita lakukan saat berbuat dosa? Ada orang berbuat dosa kemudian dia ingat Allah. Ada nggak, Bu? Kok berani-beraninya ya saya ngerasani orang lain? Ini kan dosa. Nanti gimana ya saya di akhirat kalau saya ketemu Allah? Nah itu artinya habis berbuat dosa ingat Allah. Salah nggak, Bu? Enggak. Benar nggak? Benar. Tapi kalau cuma ingat Allah itu baru sekedar benar. Iya.
Karena ada orang yang ingat Allah, iya sih saya tahu ini tuh dosa, Allah nggak suka. Kan berarti dia ingat Allah. Tapi setelah itu dia kemudian bilang begini, tapi kan dosa saya tidak sebanyak dia. Dosa saya masih sedikit kok. Itu berarti dia hanya sekedar ingat Allah. Itu memang benar, tapi belum bisa dikatakan baik. Nah, kalau baik, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu berarti ingat Allah yang kemudian disertai dengan istighfar. Istighfar itu menunjukkan kita orang baik. Orang mulia belum. Karena banyak orang yang setelah istighfar dia ngulang lagi. Nah, yang betul-betul mulia adalah setelah itu jera dan meninggalkan. Nah, kira-kira kita juga masuk yang mana, Ibu? Ketika habis berbuat dosa, rasanya saya kok belum menjadi pilihan. Kenapa? Ya sih, kalau istighfar tiap hari, tapi kok dosanya juga tiap hari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian kita simpulkan dari 3 hal tadi, ini menunjukkan Syawal kita ada peningkatannya. Ini Syawal bulan naik kelas atau tinggal kelas nih. Padahal kita sampaikan 3 hal tadi, Ibu. Itu ibrahnya kita temukan di ayat-ayat Quran yang kalau di bulan Syawal, terutama dalam acara Syawalan halal bihalal, sepertinya mesti ayat ini yang dibaca, surat ini yang dibaca. Ibu tahu apa surat ayat yang biasa dibaca kalau acara Syawalan? Ini tahun ini Ibu sudah berapa kali Syawalan? Saya beberapa kali hadir di forum Syawalan, mesti ayatnya ini. Dan itu memang nggak salah kalau yang dibaca ayat ini, cuma kadang kurang dalam pemaknaannya. Ayatnya ada di surat Ali Imran ayat 133, 134 dan 135. Di ayat yang ke-133-nya Allah menyatakan wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Allah mengatakan bersegeralah menuju ampunan Allah, bersegeralah menuju surga. Bersegera kan berarti harus mempercepat diri. Dan Allah tahu betapa kita jarang sekali mempercepat diri. Makanya Allah menghadirkan bulan Ramadan, bulan percepatan. Karena memang menuju ampunan Allah, menuju surga itu harus dilakukan dengan cepat. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berikan surga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang tadi kita sampaikan adalah pribadi mulia. Pribadi mulia sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Hujurat ayat 13. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus menjadi pribadi yang mulia. Dan pribadi mulia itu adalah pribadi yang dalam hidupnya selalu memilih yang mulia. Selalu memilih yang mulia. Karena memang tidak sekedar benar dan baik, tapi juga mulia. Karena sekali lagi benar, baik, dan mulia itu adalah pilihan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran di ayat berikutnya ketika Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa. Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra. Berarti pertama soal infak. Jadi mereka yang berinfak fis sarra, dalam keadaan sarra itu bisa berlebih, bisa lapang. Tetapi tidak hanya as-sarra, Allah juga menyebut tentang
ad-dharra. Berinfak dalam keadaan sempit. Ketika Allah tetap menyebut dalam keadaan sempit pun berinfak, itu artinya apa? Artinya orang kalau tetap berinfak walau dalam keadaan sempit, inilah yang disebut sebagai orang yang mulia. Tidak hanya dalam soal infak. Di lanjutan ayatnya masih 134, Allah menyebut wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Wal afina 'anil nas, memaafkan sesama. Diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan yang namanya orang-orang yang berbuat baik yang Allah sebut sebagai muhsinin itu siapa? Orang yang berbuat baik bukan kepada orang yang baik kepada dirinya, tapi kepada orang yang tidak baik. Berarti membalas keburukan orang dengan kebaikan. Jadi memang Allah menawarkan, kalau mau nahan marah ya silahkan, kalau mau memaafkan ya silahkan, tapi kalau mau membalasnya dengan kebaikan ya silahkan. Pilihan ada pada siapa, Ibu? Pilihan ada pada kita. Allah hanya menawarkan. Kira-kira kita pilih yang mana? Nah, itu kan menunjukkan kelas diri kita di sekolah kehidupan. Dan yang terakhirnya di 135 surat Ali Imran, Allah menyebut tentang walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang ketika dia berbuat keji, adzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya dengan dia berbuat dosa, zakarullah, dia ingat Allah. Cukup ingat Allah? Enggak. Fastaghfirullaha lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Diakhiri dengan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak berketerusan dengan dosa yang sudah dilakukan. Tidak berketerusan itu artinya meninggalkan. Ini kan pilihan juga. Kalau habis berbuat dosa ingat Allah ya silahkan, istighfar ya silahkan, tapi kalau meninggalkannya silahkan. Pilihan sepenuhnya ada pada diri kita. Pilihan untuk jadi orang benar, orang baik, atau orang mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bagi rapot saya hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran. Rapotnya sudah diterima oleh ibu. Kira-kira hasil bagi rapot ini nilainya biru atau merah? Berarti kita tidak naik kelas. Kita tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas berarti nunggu Ramadan berikutnya. Makanya tadi Ibu Iftah berdoa mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Tapi insya Allah kalau Ibu Iftah ini bukan berarti karena nggak lulus di Ramadan tahun ini. Ingin bisa lebih tinggi lagi kelasnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak naik kelas, berarti kita baru menjadi orang benar atau menjadi orang baik. Kalau belum naik kelas kan berarti tandanya kita belum jadi orang mulia. Padahal ibu, kalau lihat wajah-wajah ibu terus ditanya ibu sekolahnya di mana, kalau bilang sekolah SD itu orang gimana, Bu? Yang tadi masih mbak-mbak juga kayaknya belum, kayaknya udah lewat kan SD. Nah, tapi ini memang pada akhirnya menjadi renungan kita. Kalau boleh kita simpulkan berarti kesimpulannya apa, Ibu? Kesimpulannya hidup kita belum selesai. Betul? Kita belum menyelesaikan hidup. Kenapa? Karena tanda bahwa orang telah menyelesaikan hidup adalah dia jadi orang mulia.
Kalau baru jadi orang baik itu tandanya hidupnya belum selesai. Kita hidup belum selesai, padahal hidup kita akan berakhir. Ya, kalaulah harus nunggu Ramadan tahun berikutnya, ibu bisa jamin kalau pasti ketemu? Kalau nggak bisa jamin ketemu, berarti apa yang harus kita lakukan? Iya. Nunggu program akselerasi Ramadan tahun depan, sekali lagi kita nggak tahu apakah umur bisa nyampe. Mudah-mudahan. Tapi kan kita harus antisipasi. Iya, soalnya nggak ada jaminan. Jangankan tahun depan, besok aja kita nggak bisa menjamin kalau kita masih hidup. Iya. Berarti kalau begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan agar bisa sesegera mungkin menyelesaikan hidup, yakni menjadi orang mulia sebelum hidup kita berakhir. Dengan asumsi bukan ketemu Ramadan tahun depan, karena sulit bagi kita menjamin kalau kita masih bisa ketemu Ramadan tahun depan. Lagian ketemu Ramadan tahun depan juga apa jaminan kita pasti akan jadi orang mulia? Kan belum jaminan juga. Buktinya Ramadan tahun ini, ternyata kita belum bisa menjadikan diri kita diri yang mulia. Masih berat untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan. Nah, kalau ini berarti kita harus menyampaikan teorinya. Iya, teori untuk bisa menyelesaikan hidup sebelum hidup kita berakhir. Yani teori agar kita bisa menjadi orang yang mulia. Ibu, ada 3 hal yang harus selesai sebelum hidup kita berakhir. Ini teorinya. Iya. Ini yang sekaligus syarat kalau kita pengen jadi orang mulia. Iya. Jadi siapapun pasti akan jadi orang yang mulia kalau dia sudah menyelesaikan 3 hal dalam hidup ini. Dan 3 hal ini isyaratnya kita temukan apa yang dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran tadi. Iya, kan ada 3 hal di situ. Yang pertama yang Allah sebutkan adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak. Nah, kalau berinfak itu berarti urusan kita dengan siapa, Ibu? Dengan orang lain, dengan sesama. Berarti yang harus selesai dalam hidup kita adalah selesai dengan sesama. Selesai. Artinya nggak ada masalah antara kita dengan sesama. Nah, ini yang pertama yang harus kita selesaikan dengan sesama. Iya, sesama itu ya siapa aja, termasuk sesama makhluk Allah. Sesama makhluk Allah. Salah satu makhluk Allah itu semut. Bu, kalau seandainya ibu punya gula, ya tinggal paling 1/4 kilo. Iya, tinggal 1/4 kilo. Ibu lupa, iya, botolnya nggak ditutup sehingga dirubung semut. Ngelihat semut ngerubung gula milik ibu, ibu mangkal nggak sama semut? Kalau mangkal berarti ibu belum selesai. Ibu belum selesai dengan sesama. Ibu kalau ada orang masih benci kepada orang lain, itu berarti dia masih ada masalah nggak dengan orang lain? Masih ada masalah? Ya. Ibu hari ini, detik ini, ada nggak orang yang ibu masih nggak suka sama dia? Ada? Kalau ada, walaupun 1 orang, Bu, saya tuh sebenarnya udah nggak ada masalah dengan siapapun, kecuali 1 aja dengan kakak saya, semisal. Walaupun 1 itu tandanya berarti dia belum selesai dengan sesama. Jadi inilah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, selesai dengan sesama. Yang kedua, Allah menyebutkan di Ali Imran tadi ayat 134 adalah wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas, menahan marah, memaafkan. Soal menahan marah itu urusan kita dengan siapa? Dengan diri kita, kan? Berarti yang kedua yang harus selesai adalah dengan diri sendiri.
Ini yang harus kita selesaikan. Jadi kalau kita pengen menyelesaikan hidup, pengen jadi orang mulia, selesaikan dulu urusan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Dan yang ketiganya, ya, di ayat 135, ya, Allah menyebutkan walladzina idza fa'alu fahisha aw zalama anfusahum. Ya, ini soal berbuat dosa. Kalau berbuat dosa itu berarti urusan antara kita dengan siapa? Allah. Berarti yang ketiga yang harus kita selesaikan adalah selesai dengan Allah. Inilah yang harus selesai, Ibu. Jadi sebenarnya kita hidup ini hanya disuruh menyelesaikan 3 soal. Disuruh menyelesaikan 3 soal dalam waktu berapa tahun, Bu? Berarti hidup ini ringan nggak sebenarnya? Dibanding sekolah. Oh, sekalinya ujian berapa, Bu? Sekalinya ujian, ya soalnya bisa 30, waktunya cuma 1 jam, 1,5 jam. Ya. Berarti sebenarnya lebih berat hidup atau lebih berat sekolah? Kan lebih berat sekolah. Logikanya kalau sekolah saja bisa lulus, apalagi hidup. Tapi inilah yang aneh, sekolah bisa lulus, hidupnya nggak lulus-lulus. Padahal hidup hanya menyelesaikan 3 hal. Dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan Allah. Cuma 3. Dan dikasih waktu bertahun-tahun. Jadi kalau sampai tidak lulus, itu kira-kira saking apanya, Bu? Saking nggak niat lulus. Nah, karena itu menjadi penting, iya, bagaimana caranya agar hidup ini, iya, selesai, iya, selesai dengan Allah, selesai dengan sesama, selesai dengan diri sendiri. Nah, ada kata kuncinya. Jadi kita bisa bayangkan, Bu, betapa Allah itu memberi kemudahan. Allah kasih soal, tapi Allah kasih kuncinya. Itu kurang apa Allah membantu kita biar segera selesai? Iya. Udah cuma 3, kata kuncinya diberikan. Jadi kalau sampai nggak lulus memang kebangetan, Bu. Iya. Seperti anak ujian, gurunya bantu. Iya, harusnya kalau gurunya bantu, bantunya juga full, nilainya berapa? 100. Iya, ini udah dikasih soal, dikasih kunci jawaban, tapi nggak lulus, itu kira-kira saking apanya? Iya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kuncinya? Saya kok belum tahu kuncinya. Kalau merasa belum tahu nih, saya kasih kuncinya. Tapi kalau sudah saya kasih kuncinya, kalau tetap nggak lulus, saya nggak bertanggung jawab. Iya, berarti kalau sudah dikasih kuncinya, tanggung jawab ada pada kita. Apa kata kuncinya? Kalau untuk selesai dengan Allah, kata kuncinya adalah muwafaqah. Kalau untuk selesai dengan sesama, kata kuncinya muwafaqah. Dan kalau untuk selesai dengan diri sendiri, kata kuncinya wifaqah. Mudah diingat nggak, Bu? Ya udah, pokoknya koh. Muwafaqah, wifaqah. Ini kata kunci kalau kita pengen lulus. Ibu pengen lulus nggak? Nah, ini udah kata kuncinya. Nah, tapi saya nggak paham muwafaqah. Ya memang harus paham juga ya. Dikasih kunci tapi nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, ya susah juga. Pengen buka mobil, dikasih kuncinya, padahal kuncinya remote gitu. Itu kalau nggak paham, alih-alih pengen buka malah jadi yang bunyi apa, Bu? Alarmnya, ganggu yang lain. Nah, karena itu kita ingin sampaikan sepintas saja, tapi ini sudah sangat cukup insya Allah. Ya. Bagaimana kita menggunakan kunci muwafaqah? Ini yang pertama.
Muwafaqah itu pengertiannya sederhana, Bu. Menyesuaikan diri dengan Allah. Udah. Menyesuaikan diri dengan Allah. Menyesuaikan diri dengan Allah itu artinya apa? Udah, saya hidup ini apa kata Allah aja. Apa kata Allah. Itu kunci, itu makna, maaf. Ya, kuncinya muwafaqah. Maknanya, muwafaqah itu kita hidup apa kata Allah. Kalau hidup apa kata Allah, itu enak nggak, Bu? Enak. Ibu, kalau seandainya ada seorang istri punya suami yang sangat baik, terus istri ini punya prinsip, udahlah, pokoknya saya hidup ini apa kata suami, itu hidupnya nyaman nggak, Bu? Berkeluarga nyaman nggak? Oh, nyaman. Ada konflik nggak? Nggak. Betul, Ibu? Dan ikut apa kata Allah itu susah atau gampang? Sudah, pokoknya saya nurut apa kata orang tua. Itu enak nggak sebagai anak? Enak nggak, Bu? Oh, enak. Iya. Jadi ini yang pertama, Ibu. Udah, pokoknya saya hidup ini apa kata Allah. Udah, selesai. Ya. Yang kalau mau dijelaskan, ya, apa kata Allah itu aplikasinya seperti apa? Ya, ini manifestasi muwafaqah dalam kehidupan, ya. Manifestasi, tepatnya kita sebut manifestasi muwafaqah dalam kehidupan. Yang pertama, tidak punya keberanian melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Itu berarti tanda kita betul-betul muwafaqah, nggak berani melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Dan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini sifatnya betul-betul alamiah. Memang secara alamiah kita tidak akan mungkin punya keberanian melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Itu tidak mungkin, Bu, kita punya keberanian. Itu alamiahnya hidup. Kenapa saya katakan alamiahnya hidup? Miniatur kecilnya, kan hidup itu seperti sekolah. Ada anak lagi ujian, soalnya sulit sekali. Tidak ada pilihan kalau pengen menjawab kecuali nyontek. Contekannya sudah disiapkan. Tapi guru pengawas kok di depan ngawasi terus. Berani nggak nyontek? Berani? Nggak. Kenapa nggak berani? Karena kalau saya nyontek berarti saya cari masalah sama guru, betul? Itu sama dengan saya cari gara-gara. Seberapapun ingin nyontek pasti nggak jadi. Betul, Ibu? Dan nggak jadi itu alamiah nggak? Alamiah. Nggak pakai berjuang kan, gurunya di depan. Bu, kalau seandainya Ibu sebagai orang yang beriman, Ibu yakin nggak kalau Allah itu selalu melihat apapun yang kita lakukan? Bu, kalau Ibu cerita jelek ke orang lain, Ibu tahu nggak kalau itu disukai atau tidak disukai oleh Allah? Tidak disukai oleh Allah. Jadi saya mau cerita jelek ke orang lain, saya tahu Allah nggak suka. Dan saya yakin Allah itu melihat saya, memperhatikan saya, mendengar saya. Logikanya, kira-kira ngerasani orangnya jadi atau nggak jadi? Jadi atau nggak jadi, Bu? Nggak jadi teorinya. Tapi pada prakteknya seringnya jadi atau nggak jadi? Nah, kalau jadi berarti dia cari apa sama Allah? Ini berarti orang yang beraninya kelewatan, Bu. Persis sama seperti siswa tadi, udah tahu dosen pembimbing, guru pengawas ngelihat tetap nyontek, ini kan keberaniannya udah kelewat. Jadi ini muwafaqah, Ibu. Kita tumbuhkan pada diri kita betul-betul rasa nggak berani.
Ya, untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan yang keduanya, senang melakukan segala yang disukai oleh Allah. Ya. Jadi setelah Ramadan ini kita berusaha, apa yang Allah nggak suka ya saya juga nggak suka. Apa yang Allah senangi ya harus menjadi kesenangan saya. Ya, baca Quran, Allah senang nggak Bu? Senang. Allah suka. Terus kita baca Quran itu senang atau nggak senang? Kalau kita menyenangi, itu berarti kita sudah muwafaqah, menyukai apa yang disukai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dan yang ketiganya, ridha dengan semua takdir ketetapan Allah. Itu pribadi yang sudah muwafaqah, Bu. Dia ridha dengan semua takdir ketetapan Allah. Mau manis, mau pahit, saya akan terima takdir itu, ya, sebagai maksud baik Allah untuk saya. Ya, sebagai maksud baik Allah untuk saya. Ya. Dan untuk bisa menjadi pribadi yang muwafaqah ini, memang yang dibutuhkan adalah kekuatan iman. Iya, sangat membutuhkan kekuatan iman. Jadi sebenarnya sederhana, orang yang nggak mau muwafaqah itu karena imannya lemah, itu aja. Berarti kita harus menguatkan iman. Karena di surat Al-Ahzab ayat yang ke-136, ayat ke-36, ya, nggak pakai 100. Ayat yang ke-36, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga patut bagi seorang mukmin perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, dia punya pilihan yang lain. Yang menyatakan nggak patut. Nggak patut itu artinya sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh orang yang mengaku beriman. Allah sudah memutuskan A, kok dia memilihnya B. Itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, Allah menyebutnya sebagai bentuk kedurhakaan. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi memang butuh iman. Dan orang kalau dengan imannya dia sudah muwafaqah, Allah sudah berikan balasannya. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah meletakkan ketenangan di hati orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman yang dengan imannya dia muwafaqah, Allah pasti akan letakkan ketenangan langsung di hatinya. Karena Allah sudah meletakkan ketenangan di hatinya, maka sekaligus ini menjadi tanda kalau orang sudah selesai dengan Allah adalah menjadi pribadi yang tenang bersama Allah. Jadi dia akan menjadi pribadi yang tenang bersama Allah. Kenapa tenang bersama Allah? Saya nggak ada masalah sama Allah. Saya nggak ada masalah sama Allah. Ya tenang aja. Jadi kalaupun semisal orang-orang pada membenci, nggak ada masalah. Mungkin hidup punya banyak kekurangan, nggak masalah dengan semua kekurangan yang ada. Itu pribadi yang sudah selesai dengan Allah. Jadi kalau ibu bepergian, ibu 3 atau 4 hari bawa uang cukup sebenarnya, tapi di hari yang kedua uangnya hilang, ibu tetap tenang atau gelisah? Kenapa gelisah? Ya uang saya hilang. Berarti ibu tenangnya bersama uang. Padahal sebagai orang yang beriman, waktu uang ibu hilang, Allahnya ikut hilang nggak? Nggak. Dan uang yang hilang itu sebenarnya pemberian dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau uangnya dari Allah dan uang Allahnya masih ada, ya, orang yang betul-betul sudah nggak ada masalah dengan Allah, ya dia tetap tenang.
Guru saya mengajarkan langsung lewat amaliyah beliau. Jadi beliau waktu itu masih tahun 80-an, Bu. Beliau ke Jakarta untuk satu urusan. Pulang naik bus di Pulau Gadung. Dulu kan terminalnya hanya di Pulau Gadung. Pas naik bus, Bu, kok sakuku rata. Dan ketika dicek, dompet beliau hilang. Padahal semua uang ada di situ. Apa yang beliau lakukan? Cari musola di terminal itu. Ya udah, beliau sholat 2 rakaat, terus beliau lapor sama Allah. Ya Allah, tidak mungkin uang saya ini hilang kecuali pasti dengan izin-Mu. Dan ya Allah, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup saya kan pasti untuk kebaikan saya. Kau tidak mungkin punya rencana tidak baik untuk saya. Enggak, saya hanya punya satu keyakinan, kalau Engkau hanya punya rencana yang baik untuk saya. Jadi istilahnya beliau lapor, ya Allah, uang saya hilang gitu. Tapi dengan bahasa munajat. Selesai beliau bermunajat, berdoa kepada Allah, beliau kemudian keluar dari musola. Dan apa yang terjadi? Di pintu musola beliau ketemu dengan seseorang yang wajahnya sangat akrab. Orang ini juga ngelihat, ini kan wajah yang sangat saya kenal. Tak berapa lama kemudian keduanya berangkulan, Bu. Kenapa? Karena ternyata 2 orang ini sama-sama teman waktu di pesantren. Ada di sini, ada apa? Iya, saya ada tugas ini. Terus mau kemana? Ini mau pulang. Tapi uang saya kok hilang. Oh, hilang. Singkat cerita, diganti oleh beliau. Ya udah, saya ada uang. Itu yang terjadi, Ibu. Kalau kita sudah selesai dengan Allah. Berarti enak nggak sebenarnya kalau kita sudah selesai dengan Allah? Caranya muwafaqah. Yang kedua, selesai dengan sesama. Caranya mufaqah. Orang Indonesia menyebutnya mufakat. Orang kalau sudah mufakat berarti ada bedanya nggak, Bu? Enggak. Berarti pengertian mufaqah adalah melihat orang lain sebagai diri sendiri. Jadi sederhana, Ibu, cara membuat kita selesai dengan siapapun adalah kita tidak pernah melihat siapapun sebagai orang lain. Nggak ada kamu seorang lain dalam kehidupan saya. Yang ada siapapun adalah saya. Dan siapapun adalah saya, itu memang tujuan dari Allah menciptakan kita manusia. Bukankah Allah sudah memanggil kita ya ayyuhan nas? Allah menggunakan panggilan wahai manusia. Berarti ini berlaku untuk semua manusia. Tanpa harus diikat, dibatasi dengan iman. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin, dari sosok laki-laki bernama Adam, wa untha, dan sosok perempuan bernama Hawa. Berarti sebenarnya kita ini satu darah nggak, Bu? Satu darah. Darah Adam dan darah Hawa. Kalau kita satu darah, berarti mungkinkah ada istilah orang lain dalam kehidupan kita? Ada. Kita ini bersaudara. Maka aneh betul kalau ada orang yang masih merasa dalam hidup ini ada orang lain. Kecil-kecilannya saya merasakan, Bu. Saya, dan ini memang sudah menjadi tradisi, kalau habis lebaran kan syawalan, ada syawalan organisasi, ada syawalan kantor, termasuk juga yang muncul syawalan terah. Saya di Cirebon punya terah, Bu, terah Bani Abdul Ghani. Kalau syawal begini ya kita syawalan. Saya keturunan yang ke-7 dari beliau. Keturunan ke-7 itu kan sudah berapa? Terakhir syawalan itu yang hadir sampai 800. Nah, pada saat syawalan hadir semua anak keturunan Bani Abdul Ghani,
Pas di Syawalan itu saya ngelihat seseorang yang saya agak sering ketemu sama beliau. Karena agak sering ketemu kan saya kenal beliau. Loh, kok beliau ada di sini? Maka saya menyapa, Pak, kok ada di sini? Beliau mengatakan, ya, saya ini keturunannya Mbah Abdul Ghani. Begitu beliau mengatakan seperti itu, saya juga kemudian membalas, lah saya juga keturunannya Mbah Abdul Ghani. Pada saat itu saya sama beliau apa, Bu? Salaman lebih kencang lagi, sambil kemudian beliau mengatakan, kalau begitu kita bersaudara. Padahal sebelum ketemu, saya dengan beliau rasanya bersaudara atau orang lain? Orang lain. Tapi begitu ketemu, ya, baru tahu sama-sama keturunannya Mbah Abdul Ghani, langsung rasanya bersaudara. Padahal kalau dari Mbah Abdul Ghani dinaikkan ke atas, ada enggak? Ada. Naik lagi ujung-ujungnya siapa? Nabi Adam, Ibunda Hawa. Iya. Karena itu saya usul ini betul ibu-ibu pengurus ya, Ibu Iftah ya, dan pengurus, mohon nanti tahun depan iya, PD Ika Salimah iya, Sleman ngadakan Syawalan Bani Adam. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung ya. Syawalan Bani apa. Kenapa nggak Syawalan Bani Adam aja? Kalau semua anak keturunan Nabi Adam datang di Syawalan itu, mau matanya kayak apa, mau kulitnya kayak apa, langsung ketemunya apa? Loh, ternyata kita sama-sama anak cucunya Nabi Adam. Betul, Ibu? Kalau betul berarti kita harus mewujudkan wifaqah ini mewujudkan mufaqah ini dalam kehidupan. Apa wujudnya? Pertama, tidak ingin menjadi jalan kesusahan, kesulitan bagi sesama. Enggak. Rebutan untuk mengaku salah. Iya. Jadi suami ibu bilang, enggak Bu, ini salahnya ibu, salahnya bapak. Ibu juga bilang, enggak Pak, ini salahnya ibu. Enggak, ini salah bapak. Enggak, ini salah ibu. Tengkar enggak, Bu? Tapi ini kan pertengkaran yang indah. Iya, mengalah, mengaku salah. Ya, rebutannya rebutan membahagiakan. Iya. Itu manifestasi mufaqah. Dan yang terakhir, bahagia saat bisa membahagiakan sesama. Karena seperti yang saya sering sampaikan, bahagia itu memang tabiatnya nggak bisa dinikmati sendirian, Bu. Nggak mungkin kita bisa bahagia sendirian, itu nggak mungkin, nggak akan mungkin. Kalau sampai ada orang yang bisa bahagia sendirian, bahagia kok sendirian, nggak bareng yang lain, itu bahagia yang aneh sekaligus pantas untuk dicurigai. Kita curiga dengan orang yang bisa bahagia sendirian. Kenapa curiga? Orang kalau bahagia itu cenderungnya senyum atau manyun? Senyum atau manyun? Kan senyum. Maka ibu bisa bayangkan ada orang dari tadi senyum sendirian. Itu orang apa? Maka betul, ya, tabiat bahagia itu membuat kita mufaqah secara alamiah, ya. Dan puncak kebahagiaan kita kapan, Bu? Pada saat kita memutuskan untuk tetap membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat kita bahagia. Itu berarti kita sudah mufaqah beneran, Bu. Pertanyaannya, bisa atau nggak bisa dilakukan? Bisa. Cuma masalahnya, ya, ringan atau berat? Berat. Mudah atau sulit? Orang yang mengatakan berat, orang yang mengatakan sulit, itu sebenarnya dia tidak sedang menyatakan keadaan di luar dirinya, tapi dia sedang menyatakan keadaan di dalam dirinya. Itu tanda memang belum mufaqah. Kalau orang yang sudah mufaqah, iya, kan bahagia itu tidak bisa dinikmati sendirian. Makanya berbagi.
Nah, kalau berbagi itu kan soal kualitas kebahagiaannya. Iya, kualitas kebahagiaannya. Ibu, sama nggak orang yang punya uang 1.000 atau punya uang 10.000? Iya, sama-sama orang baik nih, Bu. Iya, yang satu punya uang cuma 10.000, yang satu punya uang sampai 5 miliar. Sama nggak, Bu? Iya. Ibu kalau sampai punya uang 5 miliar, kan berarti ibu kaya akan uang, melimpah uangnya. Sebagai orang baik, apa yang ingin ibu lakukan dengan uang yang banyak itu? Berbagi. Betul? Iya, ibu ingin bagikan uang itu. Kira-kira ibu akan memberikan uang itu kepada siapa? Kalaulah teman, kan pasti yang akan ibu cari adalah teman yang paling tidak punya uang. Betul? Kalau saudara, siapa saudara yang paling miskin? Kalaulah tetangga, tetangga yang paling susah. Dialah yang pertama kali kita kasih uang. Logis nggak, Bu? Logis. Ibu, kalau ibu sangat melimpah kebahagiaan, betul-betul orang yang sangat bahagia, kan ibu tidak ingin menikmati kebahagiaan itu sendirian. Betul? Ibu ingin membagikan kebahagiaan itu ke orang lain. Maka pertanyaannya, siapa yang pertama kali ibu bahagiakan? Siapa yang hidupnya tidak bahagia? Betul? Dan siapa orang yang hidupnya tidak bahagia? Bukankah orang yang hidupnya tidak bahagia adalah orang yang masih benci kepada ibu? Betul nggak? Kalau ada orang yang nggak suka sama ibu, berarti dia hidupnya bahagia nggak? Nah, berarti kalau begitu siapa yang pertama kali ibu bahagiakan? Secara logika, siapa yang membenci ibu? Betul? Pertanyaannya sekali lagi, itu sulit atau mudah? Sulit. Kalau sulit itu artinya apa? Artinya ibu dengan dia sama. Sama-sama miskin bahagia. Lah sesama orang miskin uang, apa yang bisa saling diberikan? Ya cuma ngeluh aja. Cuma ngeluh, gak ada yang bisa diberikan. Maka kalau kita masih sulit membahagiakan orang yang gak suka sama kita, itu tanda memang kita dengan dia sama. Yani sama-sama belum selesai urusan kita dengan orang lain. Orang seperti memang tidak akan bisa bahagia bersama sesama. Tapi kalau kita sudah selesai urusan mufaqah, kita akan menjadi orang yang bahagia bersama sesama. Terakhir, ibu, yang harus kita selesaikan adalah dengan diri sendiri. Caranya wifaqah. Ibu tahu apa itu wifaqah? Wifaqah adalah wujud jernihnya diri melihat kehidupan. Itu wifaqah. Wujud jernihnya diri melihat kehidupan. Dan ini kan sesuai dengan pasca Ramadan. Ramadan adalah bulan tazkiyah, bulan di mana kita dibersihkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau di bulan Syawal ini kita memiliki kejernihan. Yang wujud kejernihannya apa? Kabur melihat keburukan. Kabur melihat keburukan. Itu orang kalau hatinya jernih, kabur melihat keburukan. Kabur di sini memiliki dua makna, Bu. Kabur dalam artian memang keburukan itu kelihatan kabur. Kalau kelihatan kabur berarti menarik nggak, Bu? Enggak. Enggak. Jadi kalau ada wanita hatinya bersih, melihat laki-laki lain setampan apapun, itu dalam pandangannya kabur, Bu, wajahnya. Jadi enggak menarik. Itu kabur pertama. Kabur kedua memang kabur beneran, Bu. Jadi kalau lihat keburukan tidak kabur. Kabur dalam artian apa? Menjauh. Jadi kabur melihat keburukan dan sangat jelas melihat apapun sebagai kesempatan beramal baik. Itu pribadi yang sudah wifaqah. Inilah pribadi yang akan selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya. Jadi
Pribadi yang wifaqah ini sangat jelas melihat apapun sebagai kesempatan beramal baik. Jadi kesempatan beramal buruk itu kelihatan kabur, walaupun ada, tapi kelihatannya kabur. Kalau ibu melihat yang satu kabur, yang satu jelas, maka fokus ibu kepada yang kabur atau yang jelas? Banyak yang fokusnya malah yang kabur itu. Tapi memang ini aneh. Jadi contoh semisal dihina orang, iya, ada berapa kesempatan ibu? Membenci atau memaafkan. Selama ini ibu, yang lebih jelas kelihatan, yang nampak jelas, yang tidak kabur, itu yang membenci atau yang memaafkan? Memaafkan malah kelihatan kabur ya bu. Nah itu namanya kebalik. Orang yang sudah mengalami kejernihan, dia akan lebih jelas melihat, memaafkan. Tapi kalau yang belum, yang kelihatan membenci. Padahal orang kalau sudah benci akhirnya apa bu? Sesat. Betul? Ya. Nah ini simulasi saja. Kira-kira ibu sudah jernih atau belum nih? Bu, kalau ibu beli jeruk rasanya kecut, itu keuntungan atau kerugian? Padahal saya udah milih gitu ya, beli 5 kilo kok, ya Allah, kok bisa ya kecut semua ini? Keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Itu kalau sudah jernih bu. Loh, untungnya di mana? Ibu sudah menyelamatkan pembeli lain dari mendapatkan jeruk yang kecut. Betul? Pembeli lain dapat enggak? Ya enggak, udah diambil ibu. Sekaligus menolong penjual. Menolong kok kerugian kan enggak. Menyelamatkan orang lain kan keuntungan. Betul? Bu, laki-laki yang sekarang akhirnya menjadi bapak ya, menjadi bapak dari anak-anak ibu, itu dulu hasil memilih nggak bu? Padahal ini hasil memilih, ya Allah, hasil istikharah. Kok udah jadi suami kok kayak gini, nggak cocok gitu ya. Atau orangnya temperamental, gampang tersinggung, mudah marah, ya suka bentak, miskin pula. Bu, ini kalau ada istri dapat suami kayak gini, itu keuntungan atau kerugian? Itu keuntungan bu. Loh, di mana letak untungnya? Untung saya dapat dia. Coba kalau dia menikah dengan wanita yang lain, kan kasihan dia. Kalau soal jodoh itu takdir bukan? Takdir. Kok jodohnya takdirnya nggak sesuai, kok laki-laki ya, suami saya kok kayak gini? Itu artinya apa? Artinya Allah memilih ibu untuk bisa menjadi jalan keselamatan bagi yang lain. Betul nggak bu? Berarti istri seperti ini pilihan Allah bukan? Pilihan Allah. Itu kekasih Allah. Itu mulia nggak bu? Harusnya merasa terhormat nggak istri seperti ini? Merasa terhormat, merasa tersanjung karena dipilih oleh Allah menjadi jalan keselamatan wanita yang lain dari keburukan laki-laki ini. Betul ibu? Iya. Itu sangat tergantung memang kualitas kejernihannya. Kalau masih geleng-geleng kepala, iya sih, tapi kok padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah ya seperti kacamata ini kan. Yang satu kabur, yang satu terang, jelas. Sesungguhnya dalam setiap perjalanan hidup kita selalu ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik atau orang yang buruk. Betul ibu? Betul. Dan pilihan sepenuhnya kepada siapa? Kita dihina orang. Kalau kita mau jadi orang baik dari penghinaan orang itu bisa nggak? Bisa. Jadi orang buruk bisa nggak? Bisa. Iya. Kita dihina orang. Iya. Kita pengen jadi orang baik, ya udah maafkan. Ada. Iya. Kalau pengen jadi orang buruk, ya udah benci. Iya.
sepenuhnya dikembalikan kepada kita. Kira-kira ibu akan pilih jadi orang baik atau orang buruk? Pilih jadi orang baik, betul? Pertanyaannya, lebih mudah jadi orang baik atau jadi orang buruk kalau dihina orang? Inilah problem ibu kalau orang belum selesai dengan dirinya, itu mulet di dalam, Bu. Saya pengen jadi orang baik, tapi kok ya susah ya jadi orang baik. Itu masalahnya karena belum selesai dengan dirinya. Iya, belum selesai dengan dirinya. Orang kalau belum selesai dengan dirinya ya udah. Padahal, nah ini padahal, tapi ini hanya akan dilakukan oleh orang yang sudah wifaqah, Bu, yang sudah jernih, memahami apapun dan siapapun sebagai pintu surga yang Allah hadirkan untuk hidup kita di dunia. Terus surga bukannya di akhirat, betul, tapi pintunya itu sudah Allah kirim ke dunia. Kenapa? Karena membuka pintu surga itu waktu di dunia atau nunggu di akhirat? Kan waktu di dunia. Kaya itu bisa jadi pintu surga nggak, Bu? Ya. Walaupun kaya juga bisa jadi pintu neraka. Miskin bisa jadi pintu surga? Bisa. Bisa jadi pintu neraka? Iya. Suami yang nggak cocok bisa jadi pintu surga nggak, Bu? Ya. Suami yang cocok bisa jadi pintu surga. Bicara soal surga, ibu pengennya surga ibu itu surga yang lebih indah atau cuma sekedar surga yang asal indah? Surga yang lebih indah, kan? Kalau betul, manakah surga yang lebih indah di balik pintu hidup yang menyenangkan atau yang menyusahkan? Yang lebih indah di balik pintu hidup yang menyusahkan. Jadi kalau punya suami bawaannya menyusahkan, itu artinya apa? Allah merencanakan surga yang sangat indah untuk ibu. Punya pembantu nggak cocok, berarti Allah menyiapkan untuk ibu surga yang sangat indah. Karena itu harusnya yang iri waktu hidup di dunia, orang yang hidupnya senang ke yang susah, atau yang susah ke yang senang. Dalam kejernihan, orang yang hidupnya senang iri sama yang hidupnya susah. Betul nggak, Bu? Iya. Bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena itulah orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan bisa berdamai dengan dirinya. Ya. Dia senang, damai, susah, lebih damai. Ya. Dipuji orang damai, dihina orang justru dia lebih damai. Ya. Itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang sudah selesai dengan dirinya, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan melihat hidup ini seperti secangkir kopi pahit. Ibu dapat kopi pahit, biar rasanya enak dikasih apa, Bu? Kasih gula. Maka hadirkan sikap manis dari segala kepahitan yang terhidang di cangkir kehidupan kita. Ini akan membuat kita damai dengan diri sendiri. Jadi kalau dipahiti tetangga, kita apakan tetangga? Kita manisi. Kasih senyum manis, kasih buah yang manis. Iya, itu yang akan menyebabkan hidup ini betul-betul telah selesai. Sekaligus hidup ini pasti akan mulia. Kita akan sampai pada derajat mulia. Dan orang kalau sudah derajat hidupnya mulia, dia pasti akan menjadi orang yang tenang bersama Allah, bahagia bersama sesama, dan damai bersama diri sendiri. Untuk bisa tenang bersama Allah, muwafaqah, menyesuaikan diri dengan Allah, bahagia bersama sesama, ya kita harus mau muwafaqah, melihat orang lain sebagai kita, dan untuk bisa damai bersama diri sendiri, kita harus wifaqah, menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik. Udah, selesai. InsyaAllah dalam waktu sehari kita akan jadi orang mulia. Kalau besok meninggal, InsyaAllah meninggal sebagai orang mulia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ibu yang bisa saya sampaikan.